Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di TV dimanapun Anda berada saat ini, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam kabar baik dan juga sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta ridhonya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka dalam program Jendela Hati. Dan senang sekali rasanya saya Orchita Widi dapat hadir menjumpai Anda, tentu seperti biasa sudah bersama dengan Bunda Eni Harjanti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda hari ini? Alhamdulillah. Cuma bedanya energi Bagaimana? tua dan muda itu beda. Kalau energinya Mbak Orsid itu masih menggebu-gebu ya hadirin ya. Kalau energi Bunda sudah lemah. Sama aja Bunda. Hari ini kita kompak sekali ya Bunda dengan kostum ungu-ungu. Baik, pemirsa di TV dimanapun Anda berada, selain dengan bersama Bunda Eni Harjanti, untuk episode kali ini, pada kesempatan kali ini, Adi TV Jendela Hati sudah bekerja sama bersama dengan SLB Tunas Bakti. Ada juga komite sekolah, kemudian Yayasan Dharma Bakti, dan Muspika Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dan pemirsa, ya, kita bekerja adalah suatu keniscayaan dan bekerja merupakan suatu keharusan. Lantas bagaimana caranya agar kita setiap hari dalam bekerja bisa tulus ikhlas? Nah, pas sekali kesempatan kali ini bersama Bunda Eni karena tema kita adalah bekerja dengan ikhlas. Bagaimana selanjutnya, langsung kita dengarkan tausiah dari Bunda Eni. Monggo kami persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa Adi TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dapat bersama-sama silaturahim insyaallah talabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang lenggah di sini, yang mirengke Adi TV di rumah semuanya dengan ikhlas. Yang lenggah juga ikhlas, yang matur ikhlas, yang duduk di rumah juga ikhlas. Apa toh ikhlas itu? Sebuah kata yang begitu mudah diucapkan, hanya 5 huruf, tetapi begitu sulit untuk ditanamkan dalam hati dan jiwa kita. Ikhlas itu ada 2. Yang satu, ikhlas identik dengan ridho, yaitu ikhlas ketika kita menerima apapun ketentuan dan pemberian Allah. Sekian bulan yang lalu saya pengajian di sini juga Mbak Orsid, tetapi kebanyakan yang ikut wali anak. Kemudian saya matur bagaimana kita memupuk keikhlasan dalam diri ketika kita memiliki anak yang difabel. Ini enggak gampang gitu loh. Bagaimana kita bisa, ya Allah aku terima dengan lilo legowo bahwa ini Engkau berikan padaku. Kenapa kita harus ikhlas dan lilo legowo? Karena ada satu keyakinan bahwa Allah itu maha bijak. Kalau Allah memberikan momongan, memberikan anak, memberikan pekerjaan, memberikan amanah yang seperti itu, pastilah Allah memberikan hikmah di baliknya. Tadi saya buka YouTube, buka-buka, ada ibu yang melahirkan di Purworejo, anak cakep, tanpa tangan dan tanpa kaki. Dua-duanya tangan tidak ada, dua-duanya kaki tidak ada. Tapi alhamdulillah, bapak ibunya bilang,
saya akan belajar terus menerus ikhlas, legowo menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah pada saya. Dan saya akan mengasuh anak-anak saya sebagaimana saya mengasuh anak-anak saya yang lain yang memiliki kesempurnaan dan kelengkapan. Itu yang namanya legowo menerima ketentuan Allah. Satu, ada satu keyakinan Allah memberikan hikmah di balik itu. Lalu yang kedua, yakin bahwa pemberian Allah yang terbaik di antara pemberian yang lain. Jadi yang terbaik ya memang kondisi seperti ini terbaik bagi Allah. Dan insya Allah jadinya juga baik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhlas yang kedua adalah ikhlas ketika kita berbuat. Ikhlas ketika kita melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berungkap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ibadahku, setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan kebaikan, niat karena Allah, itu namanya ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, itu ibadah mahdhah. Penjenengan tidak kantor itu ibadah. Pak polisi menyeberangkan anak yang kesulitan nyebrang itu ibadah. Ketika ada orang yang bertikai kemudian kita berdiri di tengah berlaku adil, itu ibadah yang bernilai sedekah. Luar biasa. Kalau itu diniatkan karena Allah, kalau itu dilakukan dengan kebaikan. Berulang kali saya matur, ada orang niatnya baik. Niatnya baik. Mencarikan kehidupan anak istri karena Allah, tapi caranya mencuri, bukan ibadah itu. Maling kok mau ngambil bismillah gitu ya. Itu tidak ibadah sekalipun kamu awali dengan bismillah, karena tidak dilakukan dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah yang diniati dengan ikhlas, kalau saya beranalogi, berperumpamaan, ibadah itu wujud wadak kita, fisik kita. Sementara ikhlas itu roh kita. Maka ibadah yang dilakukan tidak dengan ikhlas, amal yang dilakukan tidak dengan ikhlas, perbuatan yang tidak diiringi ikhlas, itu seperti jasad tanpa nyawa. Wah, cantik luar biasa, Bu. Cakep, Bu, namanya panjang banget. Tetapi ketika nyawa meninggalkan, orang bilang hanya dengan dua sebutan. Satu, mayite neng ndi, loro jenazahé kok ngendi. Siapapun yang punya nama pendek, nama panjang, titelnya apa, profesinya apa, setelah ditinggalkan oleh roh, namanya tinggal mayat atau jasad. Tidak akan nyebut yang lain. Bermanfaat tidak, Bu? Tidak. Mengubur jenazah bukan kepentingan jenazah. Mengubur jenazah adalah kepentingan orang hidup. Mengapa dikubur? Karena nggak ada manfaatnya. Bapak sangat mencintai istrinya. Ketika mati dikubur apa enggak, Pak? Ya, istriku cantik banget, nggak usah dikubur. Mau tak tonton terus gitu ya. Atau ibu suaminya yang gagah, yang ganteng, ketika meninggal ngundeli, jangan dimakamkan. Kita tetap dimakamkan. Karena apa? Nggak bermanfaat. Iya. Iya, jadi itu tadi ya penjelasan sedikit karena kita masih ada beberapa segmen lagi Bunda, tapi harus ditahan sejenak Bunda. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Jendela Hati, kami akan segera kembali.